Nanti bakal tahu kok. Cepet tahu kok. Dari yo. Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dari Tuhan yang Maha Esa. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil Pak. Untuk materi hari ini kita memasuki materi bab baru, yaitu tentang pengertian dari teks deskripsi. Oh iya, sebelumnya saya bagikan dulu teks deskripsinya. Kita buat dua kelompok saja ya. Iya Pak. Nah, untuk pengertian dari teks deskripsi, yaitu jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek atau keadaan tertentu. Deskripsi juga bisa diartikan sebagai kaidah pengelolaan data menjadi suatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat agar mudah untuk dipahami oleh orang lain. Teks deskripsi juga di mana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan dalam teks. Secara etimologis, istilah deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describer, yang memiliki arti menggambarkan atau memberikan penjelasan mengenai sesuatu, yaitu dengan tujuan mengajak pembaca supaya bisa memahami, merasakan, dan menikmati sesuatu yang dibicarakan di dalam teks, seperti aktivitas, emosi, dan lain-lain. Menurut ahli dari Goriscraft, deskripsi yaitu suatu tulisan yang digunakan untuk menyampaikan hal dan objek yang dibicarakan, sehingga pembaca bisa melihat sendiri objek yang digambarkan secara langsung. Penulis dari teks deskripsi harus bisa memindahkan hasil perasaan, rincian wujud yang ditemukan pada suatu hal atau objek. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri yang pertama yaitu teks deskripsi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu teks deskripsi yang berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera. Di sini ada yang tahu panca indera? Indra penglihatan. Iya, tuh. Panca indera itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Contoh ciri yang ketiga yaitu teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan, bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Teks deskripsi juga berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin. Misalnya, menulis tentang warna. Contohnya merah keabuan, biru keunguan, dan lain-lain. Contoh selanjutnya, teks deskripsi juga bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu Pak Dadang adalah seorang kepala sekolah yang sangat tegas. Contoh ciri selanjutnya, teks deskripsi mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan, misalnya dua kaos merah, seorang siswa rajin, dan lain-lain.
teks deskripsi bisa menggunakan kata kerja pasif, kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu subjek. Misalnya, murid itu mengenakan seragam putih abu-abu. Nah, untuk contoh dari teks deskripsi, ada yang bisa membacakan? Mas Daus bisa membacakan? Atau Mbak Kristi? Saya Pak. Ya. Contoh teks deskripsi. Yeah. Yang pertama, teks deskripsi tentang hewan. Judulnya cita. Cita adalah hewan yang merupakan salah satu anggota keluarga kucing. Mereka adalah contoh besar asli dari Afrika dan Iran Tengah. Cita menjadi hewan darat tercepat yang diperkirakan mampu berlari dengan kecepatan 80 hingga 128 km per jam. Mereka memiliki tubuh yang dirancang untuk bisa berlari cepat. Tubuhnya yang ringan, kakinya yang panjang dan kurus, serta memiliki ekor yang panjang. Biasanya mereka memiliki panjang tubuh sampai 1,5 meter. Cita dewasa memiliki berat sampai 72 kg. Kepalanya berbentuk kecil dan bulat, memiliki moncong pendek dan garis-garis hitam yang terlihat seperti bentuk air mata. Warna kulitnya merupakan kuning kecoklatan sampai putih krem atau pucat, dan sebagian besar ditutupi dengan titik-titik hitam yang memiliki jarak yang sama. Cita hidup dalam 3 kelompok, betina dan anaknya, koalisi jantan dan jantan soliter. Betina cita menjalani kehidupan non-nomaden. Mereka mencari mangsa di wilayah jelajah yang luas. Sedangkan pejantan cita memiliki lebih banyak menetap dan membangun wilayah yang kecil, namun dengan mangsa yang berlimpah dan juga akses terhadap cita betina. Cita adalah hewan yang aktif di siang hari, terutama saat fajar dan senja. Mereka hewan yang bisa memakan mangsa mulai dari ukuran kecil hingga sedang, bahkan sampai 40 kg. Nah, cukup. Nah, itu tadi merupakan contoh teks deskripsi tentang hewan. Yaitu selanjutnya teks deskripsi tentang alam semesta, yaitu contoh dari apa itu? Yang ada di Jogja itu apa itu? Pantai yang ternama itu. Pantai Parangtritis ya. Nah, silakan untuk kelompok 2 Mas Haji untuk membacakan dari contoh teks deskripsi tentang alam. Contoh selanjutnya ada Parangtritis, itu pantai di salah satu kota di Yogyakarta. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tempatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak pada 27 km arah selatan Jogja. Pemandangan pantai ini sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar yang seolah-olah siap menjaga jembatan ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh pesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang indah. Rasa sangat membaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Banyak wisatawan yang telah mengunjungi Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda atau angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Ya Pak. Nah, itu tadi kedua contoh dari teks deskripsi. Apakah kalian sudah paham semua? Paham Pak. Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke apa itu? Pengerjaan soal dari teks deskripsi yang saya buat. Kita mengerjakannya 3 kelompok ya. Untuk pengerjaannya nyantai saja. Oke, Masih siap. waktunya berapa Pak? Ya terserah, kalau sudah selesai
kita Selesai ya Pak? Sudah Iya, bisa. Selesai. kita bisa bahas Kalau nggak bersama kalau selesai, udah selesai. dibuat PR nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dikerjakan dulu. Baik ya. Itu ada di Siti. Ayo dikerjakan dulu. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ini kosong diocok. Pak Dendi. Sudah Pak. Hah? Teliti lagi Mas Daus. Cepat betul sih. Jangan cepat-cepat Mas Daus. Untuk jawabannya bisa cari di internet ya anak-anak. Boleh buka HP ya Pak? Bisa. Untuk apa itu? Pelajaran selanjutnya apa Mas Daus? Halo Pak, nanti pada selanjutnya bahasa Inggris. Guru baru itu ya, namanya Mas Haji itu ya. Iya. Ayo dilanjutkan pengajarannya. Ya, siap, siap Pak. Iya Pak. Ada yang perlu bertanya? Mas Haji? Ini masih mikir Pak. Bisa buka dari HP Mas Haji. Oh, iya, iya, iya. Internet. Browsing. Ini ada. Yang penting jangan buka situsnya. Iya Pak, siap, siap. Iya, situs apa itu Pak? Ya nggak tahu. Biasanya sering-sering bermain dengan situs yang lain. Sama Daus Pak saya. Oh iya. Ya Allah. Ya Allah. Bisa berdiskusi tetapi jangan rame ya. Iya Pak. Sudah selesai anak-anak? Sudah Pak. Sudah. Ada yang belum selesai? Ada Pak. Kalau belum segera dikerjakan ya. Iya Pak. Oh iya, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri saja ya. Iya. Soalnya saya PR ya, Pak, ada berarti? apa? Buat PR. Iya, nggak apa-apa, betul saja. Soalnya saya mau ada kepentingan dari dinas pendidikan. Oh iya. Untuk kita sambung lagi dengan apa itu? Kesimpulan dari teks deskripsi untuk pembelajaran hari